Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zamrud Story, malam ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin paling sensitif dalam sejarah politik Indonesia modern. Sebuah kasus yang selama ini dianggap teori konspirasi, namun kini kembali mencuat bukan di media sosial, tapi di meja penyidik Bareskrim Polri. Dan yang membuat geger bukan hanya karena isunya tentang ijazah seorang presiden, tapi karena yang bicara kali ini adalah mantan menteri, pakar telematika, dan tim hukum nasional. Nama-nama besar seperti Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Ahmad Khozinuddin. Mereka kini turun langsung ke lapangan. Benar, mereka menyebut ada bukti baru dari KPU tahun 2019 yang menurut hasil forensik digital identik dengan ijazah Jokowi yang dulu pernah jadi objek kasus di Bareskrim. Dan mereka berani menyebutnya terang-terangan 99% palsu. Dan bahkan dalam pernyataan simboliknya, Roy Suryo bilang, ijazah ini 11.000 triliun persen palsu. Pernyataan yang hiperbolik memang, tapi menggambarkan keyakinan penuh bahwa ada manipulasi besar dalam dokumen negara. Benar. Mari kita tarik ke belakang. Kasus ini bukan baru kemarin sore. Desember lalu, Egy Sujana melaporkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke Bareskrim. Tapi kemudian kasus itu dihentikan. Tidak cukup bukti katanya. Ya, tapi sekarang game changer-nya adalah data legalisasi dari KPU. Dokumen resmi yang seharusnya menyimpan salinan ijazah Capres-Cawapres tahun 2019. Dan ketika dibandingkan dengan ijazah Jokowi yang dulu beredar, hasil analisis digital menunjukkan cocok secara piksel dan struktur grafis. Artinya, kalau dokumen yang sah dari KPU itu identik dengan yang disebut palsu, maka dugaan pemalsuan bukan datang dari publik, tapi bisa jadi dari dokumen resmi yang digunakan untuk pendaftaran Pilpres. Itulah yang membuat tim hukum menilai, ini bukan lagi isu hoaks medsos, tapi potensi pelanggaran hukum besar yang melibatkan lembaga negara. Nah, kita bahas teknisnya. Roy Suryo bilang dia melakukan error level analysis, yaitu metode digital forensik untuk menguji keaslian gambar dan tanda tangan. Hasilnya menunjukkan perbedaan tekstur, lapisan, dan cahaya pada area tanda tangan dan tulisan. Dan itu penting karena dalam forensik digital, setiap manipulasi file JPEG atau PDF akan meninggalkan jejak digital berbeda. Kalau semua area punya level error seragam, berarti asli. Tapi kalau ada area tertentu dengan anomali tinggi, biasanya hasil edit. Roy bilang, hasilnya 99% palsu bukan berdasarkan asumsi, tapi karena struktur layer digitalnya tidak konsisten. Ya, dan bukan cuma Roy, ada 2 ahli forensik independen yang hasilnya sama. Mereka bahkan berani menandatangani laporan resmi yang diserahkan ke penyidik Bareskrim. Jadi ini bukan analisa warung kopi, tapi laporan saintifik. Lucunya, di sisi lain, Roy Suryo justru dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Artinya, orang yang membongkar dugaan kejanggalan malah dijadikan tersangka. Dan ini yang mereka sebut sebagai bentuk pembalikan logika hukum. Mereka menilai aparat terlalu cepat menindak pelapor, tapi lambat memproses objek yang dilaporkan. Padahal, kalau ijazah itu terbukti palsu, justru kasus terhadap Roy otomatis gugur. Maka dari itu, mereka datang lagi ke Bareskrim membawa dokumen baru, menuntut agar kasus pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen negara, dibuka kembali. Ini bagian paling sensitif. Banyak orang bilang, ini cuma hoaks politik menjelang perubahan kekuasaan. Tapi apakah benar semudah itu? Tidak juga. Justru aneh kalau sebuah tuduhan dengan bukti digital, saksi ahli, dan dokumen KPU dibilang hoaks tanpa pembuktian hukum. Sementara kalau kita bicara logika hukum, kebenaran bisa diuji, tapi tidak dengan diam. Benar, kalau memang ijazahnya asli, mengapa tidak ditunjukkan saja? Tunjukkan ijazah asli dari SD sampai UGM. Selesai perkara. Namun justru itulah yang menimbulkan kecurigaan publik, kenapa sampai hari ini tidak ada satupun ijazah asli yang diperlihatkan langsung oleh Jokowi sendiri. Menariknya,
Kasus ini muncul hanya beberapa hari setelah Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden RI. Lalu muncul isu bahwa ada pertemuan tertutup Jokowi-Prabowo di Istana pada 2 Oktober. Spekulasinya, pertemuan itu membahas stabilitas nasional dan isu hukum masa lalu. Tim hukum Roy Suryo bahkan menyinggungnya, berharap Prabowo berpihak kepada kebenaran, bukan kompromi politik. Dan kalau kita baca pesan tersiraknya, mereka ingin Presiden Prabowo membuktikan bahwa pemerintahan ini tidak tunduk pada dosa masa lalu. Lalu satu langkah yang menarik, tim ini menerbitkan buku berjudul Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Buku setebal hampir 400 halaman ini dikirim resmi ke Kapolri dan Presiden Prabowo. Dan di dalamnya, mereka cantumkan analisa teknis, survei opini publik, bahkan kesaksian beberapa akademisi yang menyatakan ada kejanggalan pada gaya tanda tangan dan format dokumen. Lebih dari itu, buku ini menjadi semacam dokumen sejarah alternatif. Sebuah peringatan bahwa kebenaran bisa lahir dari luar sistem, bukan dari kekuasaan. Tapi perjuangan mereka tidak mudah. Roy Suryo sempat dihadang di beberapa kota saat hendak bedah buku. Bahkan sempat terjadi intimidasi dari kelompok tertentu. Tapi yang menarik, meski ditekan, dia tetap datang dengan sopan dan menggelar diskusi ilmiah terbuka. Roy bilang, kalau salah, bantah dengan data, jangan dengan ancaman. Itulah mental ilmuwan sejati, menghadapi fitnah dengan bukti. Sekarang bola ada di tangan Bareskrim. Apakah penyidik berani membuka kembali kasus ini, ataukah akan diam? Karena yang dilaporkan adalah simbol negara. Dan inilah tantangan besar pemerintahan Prabowo. Apakah dia akan melanjutkan transparansi atau melindungi warisan kekuasaan lama? Karena seperti kata pepatah Jawa, sapa nandur bakal ngunduh. Yang menanam kebohongan, cepat atau lambat akan menuai akibatnya. Kita tutup malam ini dengan refleksi. Dalam demokrasi, kebenaran tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari keberanian rakyat mempertanyakan yang salah. Dan dalam kasus ini, entah nanti terbukti palsu atau tidak, yang penting adalah hak publik untuk tahu kebenaran. Karena sejatinya, ijazah hanyalah simbol pendidikan. Tapi ketika simbol itu dipalsukan, yang rusak bukan hanya selembar kertas, melainkan integritas bangsa. Terima kasih sudah menyimak Zamrud Story malam ini. Kalau kamu percaya, kebenaran harus terus diperjuangkan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Agar semakin banyak yang sadar bahwa kebenaran tidak bisa ditutup selamanya. Dan jangan lupa subscribe untuk episode berikutnya. Kita akan lanjutkan investigasi tentang siapa sebenarnya yang menulis ijazah itu. Saya, nama Hus, bersama nama analis, pamit. Sampai jumpa di Zamrud Story berikutnya. Fakta, logika, bukan narasi.